Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna husnakal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya dan tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan di saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufiknya kepada kita berupa beribadah kepadanya, yakni ibadah yang fardu yang Allah wajibkan kepada kita sehari 5 kali sehari dan semalam. 5 kali sehari semalam solat fardu yang setiap kita wajib melaksanakannya, menunaikannya. Dan inilah nikmat di antara nikmat yang tiada terhingga. Bayangkan ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwasanya kita lihat, jangankan kita pergi ke tempat-tempat keramaian, keluar saja kita dari bagian luar dari musola kita ini, maka kita saksikan betapa banyak kaum muslimin, saudara-saudari kita yang mungkin belum terketuk pintu hatinya dengan seruan azan. Dan ini adalah tugas bagi kita saling mengingatkan. Harus kita lebih gencar mendakwahkan agar saudara-saudari kaum muslimin tersentuh, terketuk hatinya, terutama bagi laki-laki, agar mereka salat berjemaah bersama kaum muslimin. Dan ini adalah tugas kita, mengajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan maksiat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji bagi hamba-hambanya yang apabila bisa menyeru seseorang, mengajak beramar ma'ruf nahi mungkar, sehingga dia menjadi di antara orang-orang yang baik, di antara orang-orang baik, terbaik. 2 ayat di dalam surah Ali Imran yang mirip, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di ayat 104 dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika muflihun. Jadi hendaklah sebagian kamu adalah umat yang diantaramu menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Dan orang-orang yang mengajak kepada beramar ma'ruf nahi mungkar, maka dialah orang-orang yang beruntung.
Dan di ayat yang lain, di ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhiril ayah. Kamu dijadikan umat, dikeluarkan umat, kamu dijadikan di antara manusia adalah yang terbaik, umat yang terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad, umat Islam terbaik karena mereka ta'muruna bil ma'ruf. Mereka umat-umat yang terbaik, umat Islam adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada dari kemungkaran dan beriman kepada Allah sampai akhir ayat. Dan salah satu di antara yang bisa untuk seseorang menimbulkan semangatnya selain dia mengamalkannya dan mendakwahkannya adalah pintu pertamanya adalah talabil ilm, yaitu dengan belajar agama. Belajar agama, maka dia bisa mengamalkan ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya. Kemudian dia juga bisa mendakwahkannya, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tugas yang mulia. Allah pilih di antara hamba-hambanya seperti para nabi dan rasul, tugas mereka itu mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang beribadah kepada Allah semata dan melarang mereka umat ini dan seluruh kaum di setiap masa, di setiap zaman agar menjauhi kesyirikan. Dan ini adalah tugas utama seorang dai dan tugas utama dari para nabi dan rasul yang Allah pilih di setiap umat-umat. Dan di antara jalan keselamatan banyak sekali dijelaskan oleh para ulama, jalan keselamatan agar kita selamat di dunia dan di akhirat, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka pintu pertamanya yang kita berpijak di situ, langkah awalnya adalah belajar agama. Belajar agama, maka kita akan mendapatkan keselamatan, faktor keselamatan yang lainnya. Jika kita telah mengetahuinya, maka Allah akan bukakan cahayanya, Allah bukakan pintunya ke kebaikan-kebaikan yang lain. Kita ambil contoh dalam surah An-Nur ayat 52. Dalam surah An-Nur ayat 52, di mana seseorang yang belajar mengetahui agama ini, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, peninggalan-peninggalan ulama berupa tulisan-tulisannya, sehingga muncul di dalam hatinya dia memperoleh karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan faktor-faktor keselamatan yang lainnya. Di dalam surah An-Nur ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna Jalla wa Ala, 4 faktor keselamatan sekaligus. Yang pertama yaitu mentaati Allah, mentaati Rasul, takut kepada Allah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 52, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Allah telah berikan jalan keberuntungan, faktor-faktor keselamatan, dan tidak mungkin seseorang mengetahuinya, tidak mungkin seseorang taat kepada Allah dan Rasulnya tanpa mempelajari agama yang benar ini, tanpa mempelajari agama yang Allah turunkan kepada kita semuanya, kepada jin dan manusia. Tidak mungkin seseorang itu akan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bagaimana mungkin dia taat kepada Allah dan Rasul? Mungkin dalam satu sisi dia bisa seperti beramal, lihat kiri kanan apa yang dilakukan orang, maka dilakukan juga. Ini bisa terjatuh kepada kesalahan, karena mengikuti ibadah orang tanpa dasar itu belum tentu kebenaran. Karena kita tidak punya dasar, kita ikut-ikutan, akhirnya kita terperosok kepada kesalahan. Ini diantara
akibat orang yang tidak mau mempelajari agama ini, akibat orang tidak mau menuntut ilmu agama, ikut-ikutan lihat kiri kanan, lihat saudara-saudari beribadah diikuti juga tanpa ada dasarnya, tanpa ada nas yang menjelaskan, akhirnya terperosok pada kesalahan. Kemudian seseorang yang tidak mau mempelajari itu, otomatis dia tidak akan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak akan mungkin dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ayat pengkabaran bagi kita bahwasanya orang yang memiliki 4 faktor keselamatan ini, maka berbahagialah dia. Allah yang menjelaskan di dalam firman-Nya ini, faulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di malam yang berbahagia ini pelajaran kita insyaallah kita akan mempelajari salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril yang masyhur, yang terkenal, dan rata-rata semua penuntut ilmu, semua orang yang belajar mengetahui hadis Jibril ini. Namun sebelum kita membacakannya, kita murojaah, mengulang pelajaran kita di pekan yang lalu, sebagaimana kebiasaan kita mengulang-ulang pembahasan kita di pekan yang lalu, bahwasanya kita telah mempelajari tingkatan yang kedua, al-martabatus tsaniyah, di Senin yang lalu. Tingkatan yang kedua al-iman, yaitu al-iman wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu dia memiliki 73 lebih cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah, dan yang paling tinggi, cabang keimanan yang paling tinggi di antara 73 lebih cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqq illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang baik dan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adha 'anit thariq, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Apapun gangguannya, apakah itu pecahan kaca, apakah itu duri, apakah itu sampah, apakah itu bangkai tikus yang kaum muslimin dan muslimat lalu lalang situ lalu kita singkirkan, itu adalah serendah-rendahnya cabang dari keimanan. Lalu disebutkan oleh mu'alif, wal haya'u syu'batu minal iman, dan malu itu adalah sebagian dari iman. Dan alhamdulillah kita jelaskan yang paling dituntut untuk menjaga rasa malunya adalah kaum muslimah. Kaum muslimah agar menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dari yang merusak kaum laki-laki. Seperti dia menutup auratnya, menggunakan hijab yang sempurna sehingga tidak timbul fitnah kepada laki-laki. Kemudian mu'alif menyebutkan wa arkanuhu sittah, dan rukunnya ada 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu biqadari khairi wa syarrihi. Rukun iman itu ada 6. Beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dengan rasul-rasulnya, dengan hari akhir, dan beriman kepada qadar, takdir yang baik dan buruk. Dan alhamdulillah kita telah jelaskan tentang keimanan ini, bagaimana beriman kepada Allah. Beriman dengan adanya, kita wajib beriman bahwa Allah itu ada dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, dan dengan asma wa sifatnya. Begitu juga dengan malaikat, kita beriman bahwa malaikat itu ada, makhluk Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dari cahaya. Dia ada tetapi berupa makhluk yang tidak tampak dari mata kepala kita, dan dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tugasnya masing-masing dan ada nama-namanya. Dan kita sebutkan juga buah dari beriman kepada Allah dan beriman kepada rukun iman yang lainnya. Begitu juga dengan kitab-kitabnya, bagaimana Allah menurunkan wahyunya, firman-Nya dari sisinya. Dan kita juga beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, dan kepada rasul-rasulnya, utusannya yang Allah utus untuk
diturunkan risalah untuk mengemban risalah yang disampaikan kepada setiap umat. Dan kita beriman kepada hari akhir, dan berhari akhir di situ juga terdapat tentang kubur, mulai dari maut, kubur, padang mahsyar, yaumul hasyar dan seterusnya sampai haud. Kita beriman sampai surga nerakanya, maka kita mengimani tersebut. Dan ini di pekan yang lalu kita bahas secara ringkas, karena seandainya kita jelaskan serinci-rincinya, mungkin setiap rukun iman satu kali pertemuan, rukun iman yang kedua satu kali pertemuan, itu memakan waktu yang panjang. Ini sekedar membuka wawasan yang dasar, agar dengan dasar ini kita memahamkan lagi dan mengetahui dari mana sumber-sumber rukun, baik rukun Islam dan rukun iman dan rukun ihsan yang telah kita bahas di pekan yang lalu. Wadalilu ala hadhil arkan as-sittah, dan dalil dari rukun iman yang enam ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqil wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Bukanlah yang dikatakan kebaikan itu adalah engkau memalingkan wajahmu baik itu ke barat dan ke timur dan ke barat, akan tetapi kebaikan itu, kebajikan itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab, dan beriman kepada nabi-nabi. Di sini tidak disebutkan tentang takdir, namun tentang takdir di ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar ayat 49, wad dalilul qadari qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir, dengan takarannya, dengan ketentuannya. Selanjutnya al-martabatus tsalisah, tingkatan yang ketiga dari tingkatan yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga adalah al-ihsan. Ruknun wahidun wa huwa, rukunnya satu. Dia adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu bahwasanya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, dan jika engkau tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah melihatmu, Allah mengawasimu, Allah memperhatikanmu. Wad dalilu qaulu ta'ala innallaha ma'al ladzina yattaqau walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang berikutnya surah Syu'ara ayat 217 219, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina takum wa taqallubuka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Di sini Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diperintahkan agar bertawakal kepada yang Maha Agung dan Maha Penyayang, yang mana Allah Subhanahu wa taala melihat kita ketika kita berdiri dalam salat kita. Begitu juga Allah memperhatikan kita, mengawasi kita ketika kita melakukan perubahan-perubahan di dalam salat itu. Ketika kita sujud dan yang lainnya. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Ditambahkan lagi oleh mualif satu dalil, tiga dalil membawakan tentang martabah yang ketiga, martabat yang ketiga, tingkatan yang ketiga ihsan, yaitu di ayat yang lain, yaitu dalam surah Yunus, wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhud iz tufiduna fi. Jadi di sini bagaimana seseorang apapun keadaan yang dia kehendaki, baik dia ketika membaca Al-Qur'an dan ketika beramal, begitu juga pasti apa yang dilakukan itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembahasan kita di Senin yang lalu. Dan adapun tentang rukun iman, rukun tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dirangkup dalam satu pembahasan yang terdapat dalam hadis Jibril yang insyaallah di malam hari ini kita akan pelajari bersama-sama.
Sebelum kita jelaskan, maka kita minta untuk membacakan matan dari hadis tersebut. Tafadhol. Siap. Baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Itulah hadis Jibril yang panjang, yang masyhur, yang terkenal, yang mencakup segala pembahasan di dalam agama kita ini. Dan inilah hadis yang dianjurkan kita untuk memahaminya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita jelaskan hadis Jibril ini, teringat akan kita bahwasanya alhamdulillah di malam ini kita telah memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab salah satu di antara bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, "Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh." Sesungguhnya jumlah bilangan di dalam satu tahun itu adalah 12 bulan yang telah Allah tetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atu hurum, di antaranya
4 bulan haram, yakni dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimallahu taala membawakan banyak nas-nas keterangan dari hadis-hadis Nabi SAW berkenaan 4 bulan haram tersebut. Di antaranya yang berturut-turut yakni Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan yang satu terpisah yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab. Dan itu sejak dari zaman dahulu mulai sebelum Islam turun sampai mulai zaman dahulu, zaman Nabi Ibrahim, dan sejak waktu Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang di Arab itu sudah memuliakan bulan haram. Mereka tidak melakukan peperangan di bulan-bulan haram tersebut. Salah satu tujuannya misalnya di bulan Rajab mereka melaksanakan umroh. Jadi mereka di perjalanan itu aman, tidak ada terjadi peperangan. Begitu juga 3 bulan haram berturut-turut, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ketika bulan Zulqa'dah mereka mulai melakukan perjalanan ke Baitullah. Di bulan Zulhijjah itulah bulannya haji, dan di bulan Al-Muharram mereka kembali ke daerah mereka masing-masing. Itulah dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, membawakan dalil-dalil yang sangat banyak, bermanfaat. Bisa kita baca bagaimana Imam Ibnu Katsir bahkan Rajab itu dinisbahkan dari salah satu suku, Rajab Mudhar, salah satu suku Rajab Mudhar, bulan-bulan haram. Lalu bagaimana amalan kita di bulan haram ini? Mungkin kita telah mengetahui bahwa tidak ada amalan khusus ketika masuknya bulan Rajab, tidak ada. Nas-nas yang menjelaskan rata-rata semuanya dijelaskan oleh ahli ilmu adalah nas-nas hadis-hadis yang dhaif, riwayatnya, sanadnya. Lalu yang kita diminta yaitu beramal soleh, memperbanyak amal soleh apapun bentuknya. Apa itu puasa, apa itu bersedekah, apa itu tilawatul Quran, dan seluruh amalan-amalan kita perbanyak. Karena di bulan haram ini pahala digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah wahai kaum muslimin dan muslimat, dan di bulan haram juga digandakan kelipatan bagi orang yang melakukan pelanggaran, 2 kali lipat juga. Jadi hati-hati kita di dalam bulan haram dan bulan-bulan yang lainnya. Namun di bulan haram ini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, setelah itu di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Al-Muharram. Tapi mungkin yang sedikit ini teringat akan kita, seharusnya itu di awal tadi kajian kita, namun pas dibacakan hadis baru kita teringat. Mudah-mudahan bermanfaat, mengingatkan kita bahwa kita alhamdulillah telah berada di bulan haram, dan juga akan mendekati insyaallah bulan yang mulia, bulan Ramadan. Baik. Wa dalilu minas sunnah, dan dalil dari sunnah Nabi SAW, hadis Jibril al-masyhur, hadis Jibril yang masyhur, yang terkenal. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar semoga Allah meridainya, qal bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iztala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab, maka datanglah laki-laki yang pakaiannya putih, sangat putih, syadidu sawadi sya'r, dan sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, dan tidak ada terlihat dari laki-laki tersebut tanda-tanda dia safar, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kami mengenalnya, hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasnada qurbatahi ila rukbatih, lalu dia menyandarkan kedua lututnya ke lutut Nabi SAW, wa ala kaffahi ala fakhizai, dan dia meletakkan telapak tangannya di paha Nabi SAW. Wa qal, dan dia pun bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Qal an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tuhijjal baital in istata'ta ilaihi sabila. Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5, yaitu syahadatain, kemudian salat, zakat, puasa bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu menunaikannya ke Baitullah. Dan alhamdulillah telah kita jelaskan juga di pembahasan sebelumnya. Faqal, dan orang itu pun berkata, sadaqata, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka sahabat-sahabat yang hadir heran, aneh, sungguh aneh.
Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Biasanya orang ya, seolah-olah ini ujian. Dia yang bertanya, orang laki-laki ini, dia pula yang membenarkan. Qal fa akhbirni 'anil iman. Lalu ditanyakan lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Qal, lalu Nabi SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minal biqadri khairi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Qal sadaqata. Sama jawabannya, ungkapannya pas di rukun Islam. Engkau benar. Qal fa akhbirni 'anil ihsan. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan al-ihsan. Apa itu ihsan? Qal an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak mampu melihat Allah, pasti Allah melihatmu. Qal fa akhbirni 'anis sa'ah. Lalu ditanyakan tentang qal masma'ulu anha bi'a'lami manis sa'il. Orang yang bertanya dan orang yang menjawab pertanyaan sama-sama tidak tahu. Baik itu Jibril, baik itu Nabi Muhammad SAW, tidak sama-sama mengetahui tentang kapan terjadi hari kiamat. Qal, lalu ditanyakan lagi, akhbirni an amaratiha. Sebutkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Lalu Nabi SAW menjawab, antalidal ummatu rabbataha. Engkau akan menyaksikan bahwasanya ibu-ibu itu akan melahirkan tuannya. Wa antara al-hufatal uratal 'alata ri'asha. Engkau juga mempersaksikan bahwa nanti ada orang yang tidak beralas kaki, yang dalam keadaan tidak berbaju, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Qal, lalu dikatakan oleh Umar menceritakan, famada falabisna maliya, lalu kami semuanya tertegun. Faqal, orang itu pergi, yang bertanya tadi pergi. Faqal, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapakah yang bertanya itu? Maka dijawab oleh Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW memberitahukan, haza Jibrailu atakum yu'allimukum amara dinukum. Itulah Jibril yang datang kepadamu yang mengajarkan tentang perkara agama. Itulah hadis yang panjang, yang masyhur, yang terkenal, dan hadis ini hadis pertama yang terdapat dalam Sahih Muslim. Kalau hadis pertama rata-rata innamal a'malu binniyat di kitab-kitab para ulama yang lainnya, dan Imam Muslim membawakan hadis ini yang pertama. Hadis pertamanya adalah hadis ini, hadis tentang Islam, iman, dan ihsan. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan bagaimana hadis ini, bahwasanya yang pertama tentang asbabul wurud, pertama adalah kisah di Basrah. Basrah yaitu Yahya bin Ya'mar, yang ketika itu di daerah itu ada di Basrah yang bernama Ma'bad al-Juhani mengingkari takdir. Lalu tidak enak perasaannya, maka dia melakukan haji atau umrah sehingga dia bisa bertanya kepada sahabat Nabi SAW. Jadi zaman tabi'in Nabi SAW telah wafat, yang ada waktu itu para sahabat, yang tempat bertanya generasi setelahnya tabi'in. Lalu mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berjumpa dengan Abdullah bin Umar, anak dari Umar yang meriwayatkan hadis ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu lalu berjumpa, diikuti dan didampingi satu orang. Dia berdua, Ya'mar mengajak temannya Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, yang sebelah lagi Abdurrahman al-Himyari, lalu ditanyakan tentang keadaan bahwasanya ada orang yang membaca Al-Qur'anul Karim akan tetapi dia mengingkari takdir. Lalu ketika itu Abdullah bin Umar menjawab, kalau engkau kembali ke daerahmu, maka katakanlah bahwasanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman, kunyahnya Abu Abdurrahman, bahwasanya aku berlepas diri darinya dan dia pun berlepas diri dariku. Meskipun, kata Abdullah bin Umar, dia berinfak
sebanyak gunung bukit gunung Uhud itu emas, maka tidak ada akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak beriman kepada takdir, tidak beriman kepada takdir. Bayangkan di zaman sahabat sudah ada yang keluar dari pemahaman yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita berada di zaman ini 1444 Hijriah. Alangkah jauhnya masa di zaman sahih. Maka lalu Abdullah bin Umar menceritakan, meriwayatkan hadis dari ayahnya Umar bin Khattab, hadis yang telah kita bacakan tadi. Umar bin Khattab, sejenak kita berkenalan dengan Umar bin Khattab, dan kita sama-sama mengetahuinya bagaimana kisah heroiknya, bagaimana awalnya dia yang pertama kali menyiksa kaum orang-orang beriman di Mekah. Sebelum dia mengenal cahaya Islam, dia yang pertama kali menyiksa orang pengikut Nabi Muhammad SAW. Namun ketika itu dia hendak menjumpai Nabi SAW, di jalan dihadang oleh orang. Mengapa kamu begini-begini? Dijelaskan, mengapa kamu menemui Muhammad? Sesungguhnya adikmu Fatimah binti Khattab telah beriman kepada Muhammad SAW. Akhirnya dia beralih arah lalu pergi ke rumah adiknya. Dengarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 1 sampai 10 dibacakan, maka masuklah dalam relung jiwanya keimanan. Masuklah dalam jiwanya keimanan yang dibacakan surat Thaha ayat 1 sampai 10, maka ketika itu cahaya Islam pun bersemayam di dalam hatinya. Dan kita sama-sama telah mengetahui bagaimana kisah Umar masuk Islam, lalu bagaimana keutamaan-keutamaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang di antara Khalifah Ar-Rasyidin, di antara 10 sahabat yang masuk surga, yang mana setan menghindar dari Umar apabila berpapasan dengan Umar. Itulah Umar. Dan pendapat Umar bin Khattab, kebanyakan dari pendapat Umar bin Khattab disetujui oleh wahyu. Itu tentang khamar, pengharaman khamar, itu adalah usulan dari Umar. Salah satunya lagi hijab, ayat tentang hijab, lalu menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat wattakhidhu maqami Ibrahim musalla, itu adalah usulan Umar. Banyak sekali usulan-usulan Umar bin Khattab yang disetujui oleh wahyu, yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab adalah ketika dia telah memasuki Islam, maka dia digelari Al-Faruq, yang membedakan yang hak dan yang batil. Dan ketika dia masuk Islam, maka kaum muslimin, orang beriman ketika itu bisa beribadah di Ka'bah. Sebelum Umar masuk Islam, tidak bisa mereka ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu bagaimana kisah heroiknya? Kisah heroiknya ketika hijrah, di mana sebagian besar sahabat hijrah sembunyi-sembunyi di malam hari, dan Nabi Muhammad SAW belum hijrah karena menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan Abu Bakar. Lalu ketika Umar mau hijrah, dengan gagahnya, dengan beraninya, lalu dia keluar ke Ka'bah lalu mengumumkan, "Wahai orang-orang Quraisy," dengan ada pedangnya, ada busurnya, ada belatinya lengkap, "Sesungguhnya aku akan hijrah ke Madinah. Barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, maka hadanglah aku." Masya Allah, heroiknya Umar bin Khattab. Ketika orang bersembunyi-sembunyi hijrah, Umar diumumkannya saya mau hijrah. Dan ketika itu tidak ada yang berani mencegah, menghadang Umar. Dan di masa kekhalifahannya Umar, khalifah kedua, Khalifah Rasyidin, terjadi mobilisasi perluasan daerah-daerah kaum muslimin, penaklukan Romawi, Persia, luasnya. Dan di zaman Umar bin Khattab juga dibukanya Baitul Maqdis. Bagaimana kita mengetahui sejarahnya, bagi Umar datang langsung membukanya. Ketika itu panglimanya Ubaidah bin Jarrah, bahwasanya orang-orang di Syam tidak mau memberikan kunci Baitul Maqdis kecuali kepada pemimpin kaum muslimin. Umar datang langsung. Bagaimana keadaannya Umar yang biasa, baju dengan biasa, dengan terkadang pas dia datang mendekati Syam, Baitul Maqdis, sendalnya pun dijepit di daerah ketiaknya, sehingga Ubaidah bin Jarrah ketika itu tidak menyukai pemandangan itu.
Khalifah, pemimpinnya kaum muslimin seperti ini, bajunya tambalan yang sederhana. Lalu ketika diucapkan oleh Ubaidah bin Jarrah, "Wahai Umar begini," karena dahulu itu adalah Romawi, yang dikuasai oleh Romawi, kaisar yang ketika itu bermegah-megahan, mewah-mewahan, pakai mahkota, pakai permadani dan segala macamnya. Lalu dikatakan oleh Umar ketika itu, dan ini dicatat dalam tinta sejarah dengan tinta emas, bahwasanya sesungguhnya kami adalah kaum yang tidak diperhitungkan, karena mereka dahulu adalah orang-orang yang menggembala kambing di padang pasir. Akan tetapi dengan Islam, maka Allah muliakan kita dengan Islam. Barang siapa yang mencari kemuliaan selain Islam, maka Allah akan hinakan. Bayangkan izzahnya seorang Umar dengan agamanya, dan bagaimana kita menjelaskan sosok yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan mimpinya, bagaimana keadaan istananya Umar ketika itu. Lalu Nabi malu istilahnya untuk mendekati bagaimana mewahnya istana Umar, apa yang diperoleh Umar di surga kelak. Lalu disebutkan oleh Nabi, itu adalah untuk menanti ya Umar, sesungguhnya aku malu karena engkau adalah orangnya pencemburu, kata Nabi SAW. Apakah layak bagiku cemburu kepadamu ya Rasulullah? Tapi ketika itu Umar menangis, keluar air matanya, bahwa dia akan diberikan ganjaran seperti itu. Allahu Akbar. Umar terharu, lalu dia mengungkapkan, apakah layak bagiku cemburu kepadamu ya Rasulullah? Memang Umar orangnya tegas, cemburu. Bayangkan ketika Nabi SAW di majelisnya para perempuan, wanita-wanita kaum muslimah mukminah ketika itu ribut, lalu Umar datang, semuanya diam. Nah, begitulah seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan bagaimana akhir hayatnya Umar, dia sebagai syahid. Dan ini Nabi SAW mengatakan Umar itu seorang syuhada. Ketika di bukit Uhud, bergetar Uhud, uskut wahai Uhud, uskut, diamlah, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada dua orang syuhada. Yaitu ketika itu ada Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi dia ada orang syahid ditikam ketika mau sholat oleh Abu Lu'luh al-Majusi. Dan akhirnya Umar pun ususnya banyak tikaman, diminum air susu, sudah keluar dari pencernaannya, dan diminta anaknya Abdullah bin Umar untuk meletakkan pipinya ke tanah. Lalu dia ketika itu bergumam, celakalah Umar jika seandainya Allah tidak mengampuni dosanya. Umar mengatakan sambil menempelkan pipinya ke tanah. Ketika itu kan dia berada di pangkuan, anaknya, putranya Abdullah bin Umar di atas pahanya, lalu disuruhnya anaknya agar meletakkan pipinya ke tanah. Alangkah celakanya Umar jika Rabb-nya tidak mengampuninya. Itulah sosok Umar bin Khattab Al-Faruq, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Adapun pelajaran hadis-hadis yang terdapat hadis ini, insyaallah akan kita jelaskan ba'da azan. Azan dulu kita. Tafadhal. أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'. Kaum muslimin wal muslimat rahimani warahmatullah. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim di dalam kitab sahihnya. Sahabat yang mana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya tidak adalah kami melihat orang yang duduk-duduk, melainkan di situ ada Rasulullah SAW, ada Abu Bakar dan Umar. Tidaklah kami memperhatikan mereka berjalan, melainkan di sampingnya adalah Abu Bakar dan Umar. Itulah kebersamaan Umar dengan Nabi SAW, bahkan makamnya pun berdampingan. Makamnya Rasulullah SAW, makamnya Abu Bakar, dan makamnya Umar. Dan sebelum dimakamkan di rumahnya Aisyah ketika itu radhiyallahu anha, bahwasanya dikatakan kepada Abdullah bin Umar, minta izin dulu kepada Ummul Mukminin, minta izin dulu ke Aisyah radhiyallahu anha agar Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di samping dua orang sahabatnya tersebut. Adapun pelajaran yang bisa kita petik dari hadis Jibril yang masyhur, yang terkenal, sebagaimana kita jelaskan di pengumuman atau di grup, bahwasanya hadis ini dikatakan dengan Ummul Hadis, sebagaimana Al-Fatihah, surat Al-Fatihah dikatakan Ummul Kitab, Ummul Quran. Karena di dalam hadis ini terdapat seluruh kandungan agama kita. Di sini disebutkan rukun Islam, rukun iman, ihsan. Juga disebutkan di sini tentang hari kiamat, tanda-tandanya. Di sini dijelaskan adab, jelaskan tentang adab, dan seluruh perkara tercakup dalam hadis ini. Seolah-olah ini hadis ini pokok dari hadis Nabi SAW yang dijelaskan oleh hadis-hadis yang jumlahnya ribuan. Sebagaimana surah Al-Fatihah adalah pokoknya dari seluruh surat-surat sebanyak 114 surat, dan pokoknya surah Al-Fatihah. Adapun 113 surat yang lainnya mulai dari Al-Baqarah sampai Anas adalah penjabaran dari surah Al-Fatihah. Dijelaskan oleh ulama bahwa ini disebut dengan Ummul Hadis. Ummul Hadis.
Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hadis Jibril ini, bayangkan hadis Jibril yang interaksi antara orang yang dipercaya di langit, bukan orang, makhluk yang dipercaya di langit, Jibril, dan dia adalah penghulunya para malaikat, dengan manusia yang dipercaya di bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pentingnya majelis ilmu. Lihat, malaikat Jibril datang dengan keadaannya sangat putih, bajunya sangat hitam, rambutnya, bagaimana penampilannya? Penampilannya rapi. Penampilannya rapi dan mendatangi majelis Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini majelis ilmu, membahas. Jadi ketika kami duduk-duduk bersama Nabi, bukan duduk-duduk ngopi, bukan duduk-duduk mau tahu-tahu, bukan, tetapi duduk membahas ilmu, wahyu yang akan disampaikan melalui Jibril, yang akan disampaikan kepada sahabat ketika itu. Lalu pelajaran yang bisa kita petik adalah yaitu dengan memperbaiki pakaian kita dan penampilan, sebagaimana Jibril yang datang dalam keadaan rapi. Begitu juga bagi laki-laki, terutama di hari Jumat, agar mandi terlebih dahulu. Ini khusus hari Jumat, ditekankan mandi dan datang awal-awal dan menggunakan parfum, wangi-wangian. Bagi laki-laki ini berbeda dengan hukumnya dengan perempuan. Perempuan berwangi-wangian hanya di rumahnya, hanya dengan suaminya. Dilarang perempuan berwangi-wangian keluar rumahnya. Barang siapa yang berwangian, kata Nabi SAW, tercium oleh laki-laki lain, maka dia tidak akan mencium baunya surga, dia tidak akan membau, dan dia dihukumi oleh wanita-wanita nakal. Wanita-wanita nakal. Ini hati-hati kaum muslimah agar memperhatikan fikih-fikih wanita, kajian-kajian fikih wanita yang dibahas seperti hari Rabu kalau tidak salah ada di Balai Sudirman, maka usahakan hadir karena itu bermanfaat. Dia ada masa-masanya, masa datang bulannya, masa nifasnya. Lalu ibadah apa saja yang bisa diamalkan itu harus diketahui, apakah bisa murojaah hafalannya, apa bisa begini, itu harus diketahui. Karena kalau seandainya belajar, yang tidak boleh itu hanyalah sholat dan puasa. Adapun zikir pagi, zikir petang, membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf itu dibolehkan. Atau sekarang di HP, di handphone kita bisa diunduh aplikasinya, dan itu dibolehkan oleh ulama. Karena itu hukumnya bukan mushaf yang sebagaimana mushaf yang ada pada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan, diajarkan oleh Jibril sambil dengan pertanyaan. Ini metode seandainya kita di majelis ilmu sebenarnya kita mengetahui, tetapi kita ingin bertanya agar seluruh orang mengetahuinya, itu dibolehkan. Jadi ini soal, ada pertanyaan Ustadz, ini sebenarnya kita tahu, tetapi tujuannya agar orang yang hadirin dan hadirat mengetahui, itu dibolehkan. Ini salah satu pelajarannya, dan bagaimana dijelaskan oleh Jibril dan dijawab oleh Nabi SAW tentang rukun Islam yang 5. Dan kita mengetahui bahwa definisi Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Bahwanya kita berserah diri dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperjauhi berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Definisi Islam dan rukun-rukunnya alhamdulillah kita bahas. Begitu juga dengan rukun iman. Sebenarnya mungkin kita tidak mengetahui, kalau kita cuman berpijakan di dalam ayat dalam surah Al-Baqarah 177, memang tidak ada tentang takdir. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wa kutubi wan nabiyyin. Tidak ada dijelaskan tentang takdir. Namun hadis ini membantah orang-orang Qadariyah yang mengingkari takdir. Jadi kita harus senantiasa belajar, mempelajari kebenaran, dan agar kita menjauhi
Ini masalah akidah adalah masalah yang berat. Berbeda tentang masalah fikih, masalah furu'. Misalnya orang yang menjaharkan bismillahnya atau orang yang mensirkan bismillahnya itu biasa. Itu masalah furu'. Ini masalah akidah, masalah keimanan, masalah yang seseorang yang batal keislamannya. Ini kita harus mempelajari akidah. Akidah awalan. Akidah yang pertama. Akidah Islam itu apabila disandingkan dengan iman, seolah-olah itu Islam itu adalah amalan anggota badan. Iman itu adalah adalah amalan hati. Seolah-olah seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak disandingkan bahwa Islam itu mencakup keimanan dan mencakup seluruhnya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Jibril, hadis yang terkenal di dalam bagi pelajar-pelajar ilmu, hadis masyhur dan sangat aneh seseorang yang beragama Islam tetapi tidak mengetahui hadis Jibril ini, sebagaimana seseorang tidak mengetahui surat Al-Fatihah. Itu perumpamaannya, karena semua kandungan ajaran agama ini terdapat dalam hadis ini. Lalu mana adabnya? Ini di antara adabnya yaitu adab ketika belajar, bagaimana adabnya, bagaimana sopan santunnya, bagaimana mendekati majelis ilmu yang bukan duduk-duduk di bersandar di dinding seperti Jibril datang mendekat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adab bagaimana ditentukan diajarkan bagaimana kita di adab majelis ilmu. Lalu dengan ihsan satu rukunnya itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Lalu ditanyakan tentang fa akhbirni anis saah. Lalu bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya dan bertanya sama-sama tidak mengetahui. Karena tentang masalah ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ini sebagaimana Allah firmankan dalam surah Luqman di ayat 34, Innallaha indahu ilmus saa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah itu ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Dan tentang diturunkannya hujan dan yang mengetahui apa yang di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum ma za taqsibu ghada, dan seseorang tidak mengetahui apa yang akan dilakukannya besok. Wa ma tadri nafsum bi aidi ardin tamut, dan seseorang tidak mengetahui jiwanya di mana, di bumi mana dia akan meninggal wafat. Innallaha alimun khabir. Jadi ini adalah 5 kunci ilmu ghaib yang tidak dimiliki oleh makhluk. Khusus bagi Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat, tentang diturunkannya hujan, tentang bagaimana kondisi di janin di rahim, begitu juga tentang apa yang akan dilakukannya besok. Tidak ada yang mengetahui, dan di bumi mana dia akan dimatikan. Terkadang seseorang itu tidak ada hajat ke suatu daerah, akan tetapi ketika itu Allah bukakan keinginannya ke situ, akhirnya dia meninggal di situ. Meninggal di tempat yang belum pernah dia mendatangi, tetapi dibukakan saja, ingin saja dia ke situ, akhirnya dia wafat di bumi tersebut. Lalu malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Di sini dijelaskan bahwa seorang ibu melahirkan tuannya. Maksudnya memang betul-betul bahwa nanti akan terjadi di akhir zaman peperangan, sehingga akhirnya budaknya melahirkan, yang budak melahirkan statusnya dari tuannya menjadi anak dari budak tersebut tuannya. Berarti anaknya itu statusnya merdeka, berbeda dengan ibunya status budak. Dan ada lagi yang mengatakan bahwasanya anak-anak di akhir zaman itu menjadikan orang tuanya ibunya budaknya, diperintah, wahai mama, ibu, perintah main perintah sebagaimana Tuhan kepada budaknya. Wallahu taala alam. Lalu bagaimana seseorang yang dalam keadaan tidak bersendal, tidak punya pakaian, dan tidak juga dia cuma penggembala kambing, tetapi nanti akan
akan mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Akan mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Dan tentang tanda-tanda hari kiamat ada 3 dibagi oleh ulama. Yang pertama, tanda kiamat yang telah terjadi. Seperti diutusnya Nabi SAW, itu tanda kiamat. Nabi SAW adalah Nabi akhir zaman. Dan Nabi SAW pernah bersabda bahwa jarak Nabi dengan hari kiamat kahatain, seperti Nabi merapatkan jari tengahnya dengan jari manisnya, kahatain, dekat. Lalu di antara tandanya yaitu dengan terbelahnya bulan, iqtarabatis saatu wa insyaqqal qamar. Mukjizat Nabi SAW dulu yaitu dengan membelah bulan, dan itu memang sudah terjadi. Lalu yang mengaku nabi-nabi palsu itu pun telah terjadi. Banyaknya terjadi kekacauan, itu pun telah terjadi. Bagaimana Hajjaj bin Yusuf membantai para ulama di zaman tabi'in, itu telah terjadi. Dan yang sedang terjadi seperti yang sekarang, dan senantiasa terjadi, wanita yang berjalan bagaikan punuk onta, dia berpakaian seolah-olah telanjang, atau masjid yang megah dengan bangunan-bangunannya, itu salah satu tanda-tanda hari kiamat. Lalu banyaknya orang-orang yang jahil daripada ulamanya, dan terbalik, seorang melakukan kebaikan dianggap itu keburukan, dan seseorang yang jujur dianggap bohong. Zaman sudah terbalik, dan itu adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat. Yang berkuasa adalah orang-orang kaya, yang berkuasa adalah para penguasa. Adapun orang-orang rakyat kecil, itu makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menegakkan keadilan, ada dari suku Makhzumi, orang perempuan yang terhormat ketika itu mencuri, maka didatangi oleh Ummu Salamah agar tidak dipotong tangannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Itu keadilan, bagaimana agama Islam menegakkan keadilan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak tentang bagaimana hari-hari kiamat, tanda-tandanya, dan yang belum terjadi tanda-tanda hari kiamat, seperti terbitnya matahari dari arah barat, keluarnya nanti Ya'juj, Ma'juj, Dajjal, turunnya Nabi Isa, ada Al-Mahdi, itu yang nanti akan terjadi. Tanda-tanda hari kiamat besar. Dan nanti bagaimana di antara yang di akhir hadis ini, salah satu pelajaran kita yang mana seseorang itu pergi, akhirnya Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tersebut? Ini adalah kunci jawabannya. Ketika Nabi SAW masih hidup, maka apabila kita tidak mengetahui jawabannya, maka dijawab dengan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Adapun sekarang, setelah Nabi Muhammad SAW tiada, maka dijawab cukup dengan wallahu a'lam saja, karena Nabi SAW sudah tiada, sudah wafat. Lalu itulah bagaimana hadis ini kandungannya cukup luas. Bagaimana Jibril, malaikat yang diamanahi di langit, mendatangi Nabi SAW, manusia yang diamanahi di bumi, mengajarkan kepada para sahabat tentang agamanya, dan kepada kita yang mempelajari sabda Nabi SAW. Demikianlah yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini, hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dengan ini maka berakhirlah pelajaran kita di landasan yang kedua, usul yang kedua, yaitu ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Mempelajari, mengetahui agama Islam itu dengan dalil, maka bahwa agama Islam itu adalah agama yang hak. Setelah kita pelajari rukunnya Islam, iman dan ihsan, dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu pokok landasan lagi, usul lagi yang ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyyukum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini akan kita lanjutkan di Senin yang akan datang insyaallah.
Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan yang apa kita pelajari bermanfaat bagi kita, menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjaga hawa nafsu kita terhadap hiruk pikuk nafsu syahwat agar kita selamat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.